Masih dalam topik aset tetap, kali ini adalah bagaimana cara kita mencatat di dalam Accurate aset ya, disposal atau penghentian. Ada yang mengatakan penghapusan. Oke. Penghentian aktiva tetap atau aset tetap di situ dapat terjadi dikarenakan aset tetap tersebut masih ada nilai bukunya. Ya, dihentikan ya, makanya dihentikan karena sebenarnya masih ada nilainya, tetapi sudah tidak dapat digunakan lagi, misalnya karena rusak atau hilang. Jadi kasus ini adalah menyangkut apa ya, di dalam catatan atau buku itu masih ada saldonya, ya, tetapi tidak bisa digunakan lagi karena mungkin rusak atau hilang. Maka itu yang disebut dengan disposal. Jurnal yang dilakukan Accurate dari transaksi ini adalah menghilangkan seluruh akumulasi, ya, karena asetnya akan dihapus, ya akumulasinya juga akan dinolkan ya, terkait dengan aset tersebut tentu yang pernah dilakukan dan menghilangkan nilai aset tetap tersebut ya. Sedangkan nilai buku yang masih ada akan dialokasikan ke akun laba rugi ya, karena apa ya, kenapa kok masuk akun laba rugi ya, karena kan itu sebenarnya masih ada nilai tetapi tidak bisa digunakan lagi ya, maka itu semacam mengurangi laba. Maka sebenarnya laba rugi tetapi ya dalam posisi rugi gitu ya. Oke, kalau rugi kan apa, di debit apa di kredit ya, laba rugi, akun laba rugi. Nah, mestinya kalau rugi itu ada di debit ya. Oke. Nah, di situ ada account gain and loss disposal fixed asset ya. Ini kalau Anda lihat itu gain and loss, coba saya cek aja ya. Saya cari aja coba gain. Nah, kalau gain itu kan sebenarnya apa ya? Kalau nah ini seperti saya mungkin pernah katakan, ini gain itu kalau di Indonesianya apa gitu ya. Ya, kadang ada yang menyebut keuntungan gitu ya. Ada yang menyebut pemasukan lain, itu gain ya. Kalau loss itu bukan rugi dalam arti tidak laba gitu ya. Tetapi ini adalah semacam biaya. Nah, maka disebut kerugian ya. Jadi kalau dari untung dan rugi, keuntungan dan kerugian. Nah, itu memang katanya yang paling tepat perkataannya, karena kalau saya katakan rugi itu kadang terjebak pada kata kan kita sudah tahu laba dan rugi. Nah, oke. Tapi ini semacam kalau gitu ya, kerugian mungkin akan berbeda ya, untuk membedakan aja kerugian sama rugi. Ya itu. Maka gain and loss itu disposal fixed asset, tentu kalau di dalam posisi ini adalah sebagai posisi rugi. Nah, kita lihat aja ya, di bawahnya itu ada gain and loss revaluation. Nah, kalau gain loss itu kan termasuk pemasukan dan pendapatan yang lain-lain. Jadi bukan operasional utama. Ya, seperti itu. Nah, ada order expense, ada order income. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini pengecekan dari akun gain and loss. Kalau import dari Excel mestinya sudah ada. Kalau belum ada ditambahkan ya. Nah, kasus disposal pada latihan ini adalah dicatat adanya aset rusak dan tidak dapat digunakan lagi, yaitu FA07 atau mesin fax toko. Mesin fax toko itu satu unit tidak dapat digunakan karena itu aset ini harus dikeluarkan dari catatan ya. Nah, caranya kita mengambil dari daftarnya aset list ya, fixed asset atau daftar aset tetap ya, fixed asset list. Oke, nah itu dulu ya. Mana tadi? Fixed asset list, oh sudah masuk ya. Oke, saya ulang lagi berarti. Nah, ini fixed asset list. Nah, ini sama ya, dicari di sini FA 07 ya. Oh, sudah saya hapus. Ya ya, untungnya ya. Oke, disposed coba saya centang. Ya, ini. Mana? Mesin fax ya. Ini sudah di disposal ya punya saya ya. Nah, ini dispose. Ya, kalau punya Anda kan belum ada ini mestinya. Oke. Nah, caranya adalah ketika sudah masuk ke daftar itu ada dispose ya, itu diklik saja. Kalau punya saya karena sudah pernah
entry, maka ini undo ya, undo dispose ya, dibatalkan ya. Jadi ini sekaligus tambahan ada undo-nya. Saya pakai yang kanan ya. Nah, itu dispose ketika diklik maka akan muncul seperti ini. Ya, gain and loss account. Ya, maka kita pilih gain and loss disposal fixed asset. Ya, oke, yang lain oke, itu cepat ya. Yes, ya. Langsung selesai. Oke, daftar aset menghilang ya kalau tidak dicentang yang dispose ya 007 nggak ada ya kecuali dicentang ya maka muncul ya. Oke. Nah, itu cara melakukan penghentian ya aset tetap yang sudah tidak dapat dipakai, yaitu menggunakan dari daftar aset atau list fixed asset itu ya, fixed asset list itu, kemudian tinggal di double klik masuk, kemudian pilih apa itu aset tetap tersebut dan dilakukan dispose ya, cukup singkat dan mudah. Baik, terima kasih dan selamat